Baik ya, kita perkuliahan ini, sesi materi ini akan saya record tujuannya agar bagi yang berhalangan hadir, tidak bisa mengikuti Meet, tetap bisa menyimak materi dengan baik gitu ya kan kita. Oke, kita langsung masuk di topik pembahasan pertama. Tadi di sini dibahas terkait konsep dasar, kita mengenal klasifikasi variabel terbagi atas dua. Oke, ada variabel kualitatif, ada variabel kuantitatif. Secara sederhana, variabel kualitatif adalah segala variabel di mana data yang terdapat di dalamnya berupa teks. Sehingga agar dapat dilakukan analisis kuantitatif, kita memerlukan sebuah bilangan. Ya, sebuah bilangan yang dijadikan sebagai coding atau sebagai kode dari data yang tersedia. Seperti itu. Ya, kalau variabel kuantitatif jelas dia adalah segala variabel di mana datanya berupa bilangan real, bilangan nyata. Oke. Nah, misalnya saya ambil contoh ya, misalnya kita ingin mengkaji apakah ada hubungannya antara gender seseorang dengan tipe investasi yang dia pilih. Ada nggak sih hubungannya bahwa misalnya kalau pria lebih senangnya misalnya obligasi gitu ya, lebih senangnya obligasi saham, sedangkan kalau wanita misalnya lebih senangnya ke apa ya, ke deposito misalnya gitu ya, ke reksadana misalnya gitu ya, misalnya seperti itu. Kita ingin mengkaji itu misalnya. Yang perlu kita telaah, variabel kita tadi ada dua ya. Yang pertama gender, yang kedua pilihan tipe investasi. Nah, kita cek, kita telaah nih, variabel kita ada gender. Gender itu pasti hanya terdiri dari dua nilai, ya kan? Kalau nggak pria, yaitu dia wanita. Nah, kalau kita melakukan analisis kuantitatif, tadi kata kuncinya kita memerlukan data berupa bilangan. Nah, sayangnya pria dan wanita, ya atau pria atau wanita, data tersebut bukan merupakan bilangan, tapi itu merupakan data teks. Ya, maka data kita data kualitatif. Oke, data kualitatif, variabel gender tadi menjadi variabel kualitatif. Nah, gimana caranya agar kita bisa lakukan analisis kuantitatif? Maka kita memerlukan bilangan sebagai codingnya, sebagai kodenya. Gitu. Karena kita nggak bisa tuh hitung misalnya pria tambah pria kurang wanita, nggak bisa. Tapi kita memerlukan sebuah bilangan. Misalnya ya, pria kita kasih angka 1, wanita kita kasih angka 2. Misalnya seperti itu. Nah, di variabel kualitatif itu sendiri, ya, skala datanya terbagi dua nih. Ada skala nominal, ada skala ordinal ya. Nah, saya akan jelaskan di sini di slide PowerPoint lah supaya lebih mudah memahaminya. Oke ya, ini saya kasih contoh misalnya variabel kualitatif di skala nominal maupun skala ordinal. Oke, saya kasih contoh yang paling gampang dulu, warna misalnya ya, variabel ini warna. Warna jelas variabelnya adalah kualitatif. Kenapa? Karena data yang terdiri atau data yang ada di dalam variabel tersebut pasti teks. Warna kan merah, kuning, hijau, coklat segala macam gitu ya. Saya ambil contoh 3 aja dulu deh ya. Gitu. Nih misalnya ada warna merah, kuning, hijau. Gitu. Nah, tentu kita tidak bisa mengolah atau melakukan analisis statistik pada data teks. Tidak bisa. Maka kita lakukan coding di situ. Misalnya ya, merah saya kasih angka 1, kuning saya kasih angka 2, ya, hijau saya kasih angka 3. Oke. Nah, sekarang coba tengok yang ordinal misalnya ya. Yang ordinal misalnya di situ variabelnya pendidikan. Ya. Pendidikan. Ini variabelnya kualitatif apa kuantitatif ya, kan gitu ya. Pendidikan, jenjang pendidikan formal seseorang kan ada SD, SMP, kebanyakan ya. Kita mulai dari SMA misalnya ya. Ada SMA, ada diploma, ada sarjana, ada pasca sarjana. Oke, nah tentu kita tidak bisa lakukan analisis data statistik, data berupa teks. SMA, diploma, sarjana, pasca. Berarti kedua variabel ini sama-sama variabel kualitatif. Baik variabel warna maupun variabel pendidikan. Sama-sama data kualitatif. Nah, apa yang membedakan nominal sama ordinal? Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah seperti ini. Dalam skala nominal, kita hanya bisa menambahkan simbol tidak sama dengan.
hanya bisa menggunakan simbol tidak sama dengan. Sedangkan kalau di skala ordinal, selain simbol tidak sama dengan, bisa juga bermakna lebih dari, bisa juga bermakna kurang dari. Artinya ada peringkat di situ, ada peringkat. Saya kasih contoh, misalnya tadi warna ya, merah, kuning, hijau. Secara matematika kita bisa katakan bahwa jelas satu itu lebih kecil dari dua, udah pasti. Kita juga bisa mengatakan 3 itu lebih besar dari 1. Tapi kita harus pahami bahwa angka 1, 2, dan 3 di sini bukanlah bilangan real. Tapi dia hanyalah sebagai coding. Dia hanya coding dari teks merah, kuning, hijau. 1 itu sebetulnya merah, 2 itu sebetulnya kuning, 3 itu sebetulnya hijau. Ya, kalau kita mengatakan di sini bahwa 1 lebih kecil dari 2, berarti kita menyatakan merah itu lebih kecil dibandingkan kuning, atau merah lebih rendah dibandingkan kuning. Kalau kita mengatakan 2 lebih besar dari 1, berarti kita menyatakan kuning itu lebih tinggi daripada merah, atau kuning itu lebih bagus daripada merah. Seperti itu, ya. Nah, tentu saja ini tidak bisa gitu. Kita hanya bisa mengatakan merah, ya ini kan 1 tidak sama dengan 2. Artinya warna merah itu nggak sama dengan warna kuning. Kita hanya bisa mengatakan 2 tidak sama dengan 3. Ya, warna kuning nggak sama dengan hijau. Kita nggak bisa mengatakan 2 lebih kecil dari 3. Berarti warna kuning lebih jelek gitu ya dibandingkan hijau. Tidak bisa. Jadi dalam skala nominal, variabel kualitatifnya ya, atau yang lebih ini, kalau tadi kan warna ya lebih umum ya, sekarang agak lebih spesifik. Profesi, misalnya orang profesinya misalnya ada 4 profesi misalnya ya, ada seniman misalnya gitu ya, wirausaha, ASN gitu ya, sama TNI Polri misalnya begitu, misalnya seperti itu. Ya, ingat ini, waduh, ini wirausaha, ASN, TNI Polri, datanya bilangan apa teks ya? Teks ya, udah kualitatif gitu kan. Nah, pertanyaannya, ini nominal apa ordinal kan gitu ya. Jadi kalian tanya dulu, variabelnya apa nih? Variabelnya ini profesi. Datanya sih ada yang ASN, ada yang karyawan swasta, ada yang buruh, ada yang TNI misalnya, macam-macam kayak gitu. Oke, itu berarti teks. Wah, ini kualitatif. Pertanyaan berikutnya, ini punya peringkat enggak? Punya peringkat enggak? Kalau punya peringkat, menjadi ordinal. Jika tidak memiliki makna peringkat, maka ini menjadi nominal, gitu ya. Contoh misalnya nih, seniman, wirausaha, ASN, TNI Polri. Saya memberikan codingnya seperti ini, seniman 1, wirausaha 2, ASN 3, TNI Polri 4, gitu ya. Nah, apakah profesi karena memang di sini ASN 3, apakah dia lebih tinggi, lebih besar dari 1 seniman? Kan tidak. Gitu kan? Apakah Polri, TNI Polri karena dia angkanya 4, berarti dia lebih tinggi, lebih bagus profesinya dibandingkan wirausaha karena dia 2? Tentu tidak. Gitu, karena pilihan profesi orang beda-beda, gitu ya. Nah, maka kita sudah bisa secara meyakinkan, oh ini datanya teks, terus tidak memiliki peringkat. Berarti ini datanya nominal, skala datanya nominal, gitu. Nah, sekarang kita lihat yang ordinal nih, ya, ordinal. Tadi SMA kita kasih angka 1, ya, diploma 2, sarjana kasih angka 3, gitu ya. Pasca kita kasih angka 4, gitu kan? Ingat, ada operator matematika di sini tidak sama dengan, lebih dari, sama kurang dari. Ya, sama dengan nggak ada. Tidak sama dengan, lebih dari, kurang dari. Oke, secara matematis 1 tidak sama dengan 3.
berarti SMA tidak sama dengan sarjana, ya. Betul kan? Oh, betul. Sekarang bisa nggak pakai tanda lebih dari? 4 lebih dari 2. Pasca, orang yang berpendidikan pasca lebih tinggi dibandingkan yang berpendidikan diploma. Oh, benar. Benar nih, benar sih, orang yang pendidikannya pasca, ya dong lebih tinggi dibandingkan yang pendidikannya diploma. Atau yang lebih tinggi dibandingkan yang pendidikannya SMA. Benar itu. Oke, pertanyaan berikutnya, apakah ini bilangan real? Bukan. Bilangan ini hanya coding. Oke, sudah pasti kualitatif, udah pasti dia ordinal. Sudah pasti dia ordinal. Gitu. Ya. Oke, itu yang membedakan antara nominal sama ordinal. Terus gimana contohnya Pak kalau di keuangan? Ya banyak, misalnya gini, ya ini tadilah misalnya omset ya. Variabelnya omset. Oke, nah kita ini menarik nih. Coba kita sedikit diskusi ya terkait omset nih. Contohnya omset ya, saya masuk ke teman-teman lah. Oke, kalau menurut Krisis, panggil Krisi ya, sorry. Krisi Halim. Iya Pak. Kalau menurutmu omset itu variabelnya kualitatif atau kuantitatif? Silakan Krisi. Halo Krisi Halim. Iya Pak, menurut saya kuantitatif. Kuantitatif karena datanya, contoh datanya. Karena datanya itu valid kan, karena dia dalam bentuk uang, menurut saya Pak. Oke, ada pendapat lain? Elisa menyimak Elisa Febrianti. Iya Pak. Oke, menurutmu kalau kita punya variabel, kamu punya variabel ya, variabelmu omset. Oke, terus kemudian menurutmu variabel omset itu kuantitatif ataukah kualitatif? Tergantung datanya gak sih Pak, kan sedang, tinggi, rendah. Boleh. Atau bilangan gitu. Oke, berikan contoh. Kalau tadi sedang, tinggi, rendah itu apa? Kalau data yang seperti apa itu apa? Nah, gimana itu coba? Kalau datanya sedang, rendah atau tinggi itu masuk ke kualitatif. Kalau bilangan real itu ke kuantitatif. Contoh omset yang bilangan real maksudnya gimana? Yang berupa nominal uang, Pak. Ya, misalkan 20 juta, 10 juta. Gitu. Ya. Oke, ya betul ya. Seperti itu. Jadi apa yang tadi Elisa sampaikan seperti itu, benar. Cara kita menjelaskannya seperti itu, cara kita mendeteksinya memang seperti itu. Jadi kan tadi disampaikan nih variabel ada kualitatif, ada kuantitatif ya. Datanya gimana? Omset variabelnya ya. Ini bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Tergantung teman-teman datanya gimana. Pak, saya punya datanya 10 perusahaan misalnya ya. Omsetnya 1 miliar, 1,5 miliar, 100 juta, 200 juta. Oke, data bilangan real. Berarti datanya kuantitatif. Berarti variabel omset tadi menjadi variabel kuantitatif. Nah, jika misalnya data yang kalian punya omsetnya misalnya ya, ada yang omsetnya mikro misalnya ya, ada yang kecil, ya sedang, besar. Saya dapat datanya itu Pak, misalnya gitu ya. Kalian punya nggak data ininya, capaian omsetnya berapa dalam rupiah? Tidak ada Pak, kami hanya dapat datanya ini. Dia perusahaan omset berskala kecil, mikro, kecil, sedang, besar. Oke, berarti teks kan gitu ya. Teks. Jelas kita kalau data teks memerlukan bilangan. Pertanyaan berikutnya, ini punya peringkat nggak ya? Oh jelas atuh, perusahaan berskala sedang itu pasti punya omset lebih dibandingkan perusahaan berskala mikro. Jelas itu mah. Seperti itu. Maka sudah bisa kita pastikan kalau datanya memang seperti itu, maka ini datanya kualitatif berskala ordinal. Seperti itu. Gimana teman-teman, sampai sini cukup jelas? Jelas. Oke, baik, jelas ya. Oke, itu untuk variabel kualitatif ya. Kalau variabel kuantitatif enggak saya sampaikan lagi karena variabel kuantitatif jelas. Datanya pasti dia merupakan data-data bilangan real, pasti itu. Hanya memang secara teori sih sebetulnya terbagi dua ya.
Ada skala interval, satu lagi rasio. Yang membedakan perlakuan di nolnya. Kalau interval 0 itu punya nilai, misalnya 0 derajat Celcius. Ya, 0 derajat Celcius itu bukan berarti nggak ada suhu kan ya, suhunya 0 gitu, 0 derajat Celcius. Tapi kalau rasio 0 ada 0. Misalnya labanya 0 rupiah, ya udah 0 rupiah berarti. Bukan berarti 0 rupiah itu sama dengan 100 dolar kan, enggak kan. Seperti itu. Tapi kalau 0 derajat Celcius kan, kalau dikonversi ke dalam Fahrenheit misalnya itu ada nilainya. Ya, tapi tidak saya bahas, nanti kalian bingung. Udahlah, pokoknya kalau data kualitatif, tadi datanya berupa teks, angka-angka, bilangan yang terdapat di situ adalah sebagai coding, sebagai kode, pemberian kode dari teks. Sedangkan kalau data kuantitatif itu adalah bilangan real, benar-benar bilangan. Sebenarnya terdiri dari dua, ya, ada interval, ada rasio, di modul bisa kalian baca. Supaya nggak bingung gini aja, kalau nolnya masih memiliki nilai, berarti dia interval. Tapi kalau nolnya benar-benar nol, ya nol sejati, nol gitu ya, berarti dia rasio. Ya, yang paling gampang kalau kita praktekin dalam software, memang di software SPSS misalnya ya, itu tidak dibagi dua tuh. Kalau di SPSS itu, dia cuma ada scale, ordinal, sama nominal. Gitu ya, jadi nominal, ordinal, sama scale. Seperti itu ya. Oke, untuk pembahasan terkait variabel untuk recording saya cukupkan. Saya akan langsung masuk ke materi selanjutnya ya.